Assalamualaikum teman-teman semua, assalamualaikum. Hari ini anak-anak latihan loncat slope buat kekuatan kaki. Udah berapa? Hah? Tapi hari ini lagi diuji sih, sabaran saya nih. Tegas, carekan, marahin maksudnya sekarang. Atau pelatih lagi pusing. Nah, kita marahin habis itu. Langsung stretching situ. Share sini. Tok kencang, stretching. Ini saya. Sambil stretching. Sambil stretching, cepat. Si Gwen, kenapa kamu Gwen? Kenapa? Dari tadi pas pertama saya lihat dari sana si Gwen lemas amat. Siapa yang dengar saya ngomong begitu? Dengar kan? Kenapa? Hah? Dari si Gwen terus ke semuanya lagi. Jadi, aduh, saya baru tadi malam saya dengar. Kalian dikasih tahu, latihan nggak semangat. Bukan nggak semangat, nggak bagus. Asal-asalan gerakannya. Ya kan? Kamu tahu nggak? Kalau pelatih, muridnya ada yang ngomong begitu, ada orang di luar ngomong ke murid saya begitu, itu saya tuh kayak kritik ke saya. Tapi bagus, istri saya bilang begitu bagus. Cuman kalian kan di sini tiap jamnya sama saya. Tapi kalau ada omongan kayak begitu, biarpun itu dari istri saya, mau itu dari siapapun, berarti saya udah salah. Berarti saya udah salah. Baru tadi malam istri saya ngomong panjang lebar sampai nelpon pelatih top buat ngasih tahu kalau badminton tuh kayak begini. Pagi-paginya langsung kejadian kayak begini. Kalau kamu nggak percaya sama omongan saya, nanti kamu ambil handphone saya kasih waktu 1 jam. Cuman buka yang namanya sprint itu apa? Kamu tahu yang namanya sprint? Kalian naon nggak ada sprint? Naon? Hah? Itu kan kamu mungkin lebih percaya sama yang namanya buka Google, buka sprint. Oh, sprint itu lari cepat. Aja dari tadi ngomong sprint, mana ada yang sprint? Loncat slope, harusnya loncat di atasnya, di belakangnya. Kamu yang begitu aja nggak jujur, latihan aja nggak jujur, gimana lagi nanti mau pertandingan hasilnya? Istri saya semalam bilang benar, ini nggak ngerasain latihan tuh nggak kayak kemarin-kemarin. Kenapa kamu Gwen? Kenapa? Alia aku naon? Saya bilang semua tadi. Kamu masih mau bulu tangkis Gwen? Hah? Masih?
Kalau masih terus ngapain latihan kayak begitu tadi? Egis, resep kene badminton apa nih? Pelatihan kene itu kita ngajeleng selalu bagaimana hese itu. Kamu tahu kenapa saya dulu gagal jadi pemain? Padahal saya udah tinggal 2 minggu lagi masuk pelatnas, tahu nggak kenapa? Bukan karena saya yang mukulin temen, tapi karena saya nggak disiplin. Latihan saya milih-milih. Suruh latihan besi dulu saya nggak suka, males. Suruh latihan lari, program lari saya males. Tapi suruh main game saya senang. Suruh yang loncat-loncat kayak begini itu saya malas banget itu. Padahal itu penting buat saya. Kamu harus banyak nanya sama orang-orang, sama pelatih-pelatih. Banyak pemain yang nggak punya bakat ada di pelatnas. Yang nggak punya bakat banyak banget di pelatnas, numpuk. Yang punya bakat, yang punya talent di bulu tangkis banyak yang jadi sampah masyarakat kalau saya bilang. Banyak, termasuk saya dulu. Saya disebut, kalau misalnya zaman-zaman saya dulu main, saya sampai disebut, ini talentnya bagus, ini bagus, dipuji-puji saya. Pelatih-pelatih top itu dulu banyak banget yang muji saya. Saya nggak bakalin sebut namanya, sangkanya saya ngada-ngada lagi. Ntar dia ngomong gua nggak pernah, tapi saya dengar sendiri dia ngomong katanya, baru saya lihat pemain mix kayak begini. Tapi saya nggak disiplin. Saya milih-milih latihan. Saya dulu suruh skipping, padahal skipping saya bagus. Saya ngomong sama pelatih saya apa? Mas, saya bilang, pelatih waktu saya di Jaya Raya tuh. Mas, saya bilang, saya pertandingan sama wasit nggak bakal disuruh skipping, saya bilang. Yang penting mah main, saya bilang gitu doang. Jawaban saya itu. Padahal kan skipping itu buat bikin saya bagus main, buat nguatin kaki saya, biar tangan saya bagus, fokus saya ada. Tapi jawaban saya apa dulu? Saya ngebantah pelatih. Saya pertandingan nggak bakal disuruh skipping sama wasit. Suruh lari seminggu 3 kali dulu. Ini gue mau jadi pelatih badminton, apa mau jadi atletik? Ada jawaban begitu. Padahal itu buat endurance saya, buat fisik saya. Jadi kalau kamu latihan sebulan kemarin bagus, terus 2 hari ini jelek, kalau saya diemin salah saya. Ngerti nggak? Kalau ngelihat biasanya kalian latihan tuh ceria, terus hari ini murung, kalau saya diem itu salah. Biasanya saya ngerasain hawanya yang latihannya, Ton. Ini tuh, saya berasa banget tuh, saya mau turun dari atas ke bawah tuh, saya berasa nih mau latihan anak-anak. Tadi mas saya pas duduk di sana, gimana kok nggak berasa? Saya kan pernah bilang, saya tuh pasti bisa ngerasain itu. Dari 1 orang, 2 orang saya bisa ngerasain. Si Habib, latihan, Rian, tiap hari bagus. Bagus doang. Apa ngejamin bisa jadi pemain dunia? Cuman bagus doang. Nggak bisa, tapi kalau latihan tuh harus gila. Mungkin yang harus kalian ingat mah, kalau kalian latihan malas-malasan gini, yang tadi saya duduk saya ngelihat sehari, tadi tuh hampir sejam tadi saya ngelihat kalian latihan. Biar sekalian orang tua kalian tahu. Gwen, saya tanya nih, buat iuran kamu aja, katanya, Pak Jai segini dulu ya. Karena nggak ada. Buat pertandingan, OVR, bapak kamu mau sampai jual motor dulu. Mikir makanya, sok lihat tinggal di bapak kondisi kersiga kieu, mikir. Sampai semalam saya ditanya nih, bapaknya si Egis nelfon ke saya, nge-WA ke saya. Pas si Egis mungkin di sana, bapak kamu nge-WA ke saya, Pak Egis, kira-kira ada bakatnya ada kesempatan nggak buat jadi pemain bulu tangkis? Saya jawabnya apa? Kemarin Egis semangat latihannya. Cuman itu aja, kalau saya nggak bisa bilang kalau Egis tuh ke depannya bakal jadi pemain dunia atau jadi pemain bagus. Itu balik lagi ke anaknya.
Yang pasti dengan segala kekurangan, dengan pengetahuan saya di sini udah maksimal. Itu doang. So kalian teh kondisinya kalau mau saya bilang mah bukan anak sultan itu cuman si kedeng doang dan beunghar mah. Da sisa nama balangsa kabeh. Iya so kamu Ben mau latihan setengah-setengah gitu ada ya, si Ruben latihan paling bagus saya bilang. Tadi saya bilang kalau saya ngediemin sekali aja misalnya kamu kayak mood latihannya hilang salah saya. Karena saya tahu sedikitnya cerita tentang si Ruben tahu saya. Kondisi orang tuanya juga saya tahu. Jadi kalian mah di sini nggak bisa cuman sekedar ngandelin kayak ah bapak gue ibu gue masih hidup, nggak bisa kayak begitu. Lihat kondisi orang tua kalian. Yang mampu, yang orang tuanya berada juga jangan mikir orang tua kalian ada duit. Apalagi sangsara. Kamu tahu nggak orang tua dari beberapa orang tua kalian yang bilang minta maaf sama saya itu berapa ratus kali itu. Orang tua kalian sampai bilang minta maaf sama saya sama istri saya. Bilang makasih. Saya nggak ngelihat orang tua kalian kayak gimana, tapi saya ngelihat kaliannya aja. Kan dari pertama saya bikin ini GBC kan memang niatnya itu. Tapi masa sekarang dengan kalian, sekarang kita udah punya lapangan biarpun dari Ko Ade disewain ya. Terus saya juga sekarang udah nggak terlalu ngebebanin masalah iuran. Iuran yang bayaran di sini kamu pikir gede apa di sini? Di klub-klub lain buset udah berapa itu? Di sini mah kalian makan ya. Sekarang ada makan nggak terlalu ini karena kaliannya salah. Biarpun istri saya sama saya udah makan pagi jam segini, siang jam segini ini, tapi kalau malam masih lapar kan masih makan. Bener. Sekarang di sini pelatih kayaknya cuman saya, Tony, istri saya sampai ke Ko Ade yang pusing. Kalian mah cuman mikirnya aduh capek, aduh lemas, nggak enak badan, lagi ngantuk. Mikir orang tua kalian. Latihan nggak bisa kalau mau jadi juara tuh latihan ada turun sedikit aja, nggak bisa. Turun sedikit terus kalian ngerasain aduh nggak enak badan, aduh ini, aduh capek, suruh sprint aja jogging, suruh loncat slope harusnya di atas slope-nya di belakangnya. Yang kayak begitu aja nggak jujur. Istri saya udah sering bilang kan yang di atas mah ngeliat, kalian jujur apa enggak? Mungkin dalam kalian ngomong, padahal kemarin saya latihan semangat, baru kali ini saya nggak enak badan. Saya salah kalau saya ngediemin itu, saya kasih tahu. Karena dulu juga saya begitu, saya pernah latihan sampai beberapa bulan bagus. Sehari saya malas, sehari saya ngerasain yang namanya sakit, sehari yang namanya kayak aduh ngantuk, itu bablas kesananya terus begitu. Kayak puasa, kalau puasa, batal sehari aja susah lagi mau nyambungnya. Bener tuh? Jadi inilah apa namanya, kalau pas lagi latihan itu yang namanya ngantuk, capek atau apa jangan tahu dirasain. Ingat orang tua kalian, sok Alia, Kolot, Kersusah, Julia, Gwen, semua ini. Kamu si Opier mah. Bener, Habib juga, Bib. Kamu latihan bagus, wah ya bagus gitu. Itu nggak cukup, Bib. Bener, saya kasih tahu nggak cukup. Apalagi yang kadang masih ngerasain ngantuk. Yang latihan gila aja nggak cukup. Ya saya kasih tahu sekali lagi saya bilang,
yang jadi juara dunia yang di pelatnas itu mereka nggak ada bakat. Banyak yang nggak punya bakat. Tapi kenapa mereka bisa di sana? Kenapa? Karena di sininya udah badminton, mereka di otaknya itu badminton. Karena mereka ngerasa nggak punya bakat, berarti gue harus latihannya harus luar biasa. Kalian mah di sini punya talent semua. Si Rian talentnya bagus, si Ruben semua saya bilang, hampir semua punya bakat. Tapi kalau bakat itu cuman disebut bakat, nggak diolah ya jadi sampah ujung-ujungnya. Kayak saya dulu, ya cuma jadi pemain taruhan, dipuji-puji di satu lapangan doang. Kalau kamu nggak percaya sama saya, kalau kamu ke Bandung masuk ke lapangan satu, ke lapangan taruhan masih pada ada yang salaman, ada, Jay main, masih ada yang begitu, tapi di lapangan satu. Nah saya nggak mau kalian berakhir kayak begitu, saya pengen kalian tuh kayak jadi pemain dunia itu kan saya bilang harapan saya kan itu deh kemarin. Saya ngelihat si Hira Juli semua, apalagi tadi yang perempuan di sini pemanasan, aduh lemes banget. Saya ngomong sama Tony tadi, iku naon sih situ lalat lemes-lemes amat begini. Dahar dibere kok aing padahal. Dahar teh bisu-bisu. Kamar udah nggak panas dikasih AC hiji ewang ku aing. Kunaon guys? Saya mah cuma tinggal laporan ke bapak kamu, kalau kamu udah kelihatan nggak semangat latihan, saya tinggal bilang kamu diberhentiin main bulu tangkis. Dan mungkin ini berlaku ke semuanya juga. Cobalah di sini tuh jangan yang apa namanya? Mungkin kamu bisa bilang gini, saya latihan pagi sore. Tapi setelah saya latihan saya yakin kamu masuk ke kamar, di sininya bulu tangkisnya paling cuma berapa persen. Sok asup ke kamar, ayo tuh mikiran badminton. Hah? Ada nggak kamu masih mikirin badminton? Mikirin masuk ke kamar tadi latihan single, misalnya kamu lawan si Rian misalnya guys. Oh tadi aing teh main ku si Bang Rian, di smash kieu modar. Aya teh mikiran eta. Aya teh dinu saminggu, dinu sapoe sabaraha jam mikiran badminton lamun keur di kamar. Hah? Sok kamu Bib. Saya tanya si Habib yang paling sering saya lihat latihan bagus sama Rian Ruben. Masuk ke kamar, setelah selesai latihan, ada nggak kamu yang nginget-nginget sampai berjam-jam latihan yang saya kasih? Ada nggak? Berapa lama? 1 jam, 2 jam, segitu doang. Kamu berapa? Mikirin apa biasanya? Terus kamu Bib? Apa yang kamu pikirin? Kamu Alia naon? Sok. Pikirin main. Jul, kamu ada? Ada nggak saya tanya kalau kamu posisi di kamar? Gila. Hah? Kadeng? Hah? Berapa jam paling ngabisin waktu kamu mikir itu? Nggak nyampe 1 jam. Gwen? Ada nggak? Pierre? Mikirin berapa lama biasanya kamu mikirin badminton? 1 jam sampai 1,5 jam. Nih kalau mau saya bilang, saya pelatih mata melek masih mikirin itu badminton. Soalnya bukan 1-2 yang harus saya pikirin. Si Kenji anak saya sendiri, si IB sampai kapan kira-kira si IB gimana caranya, Rian semua. Itu teknik bulu tangkisnya aja. Kayak kamu punya salahnya apa? Belum lagi yang deket-deket mau pertandingan. Kamu pikir saya nggak pusing mikirin si Opier, si Alia?
Sirian semuanya. Kamu pikir saya nggak pusing apa saya harus mikirin gimana caranya kalian bisa berangkat? Ada nggak? Itu saya di sini masih bulu tangkis nih. Gimana kalau saya berangkatin terus yang didapat di sana apa ya anak-anak? Bukan prize money, bukan hadiah. Kamu dapat di sana tuh dapat pelajaran apa? Itu satu. Mencandai hutang, aing mikiran masalah minjem buat beli kok buat apa. Terakhir yang saya omongin sama Ko Ade apa? Mau nyari sponsor buat lapangan baru itu. Jadi selama kamu ngelihat saya duduk di situ kalau saya lagi ngerokok begini, lagi minum kopi, dipikir saya tuh lagi ngebayangin, lagi ngitung bisnis saya apa? Bisnis di mana? Orang bisnis teboga. Pikir kamu saya lagi main Mobile Legends itu mau naikin rank saya apa? Tanya ke Tony, kalau saya lagi main game di sana, lirah ngefreshin dulu pikiran. Tapi tetap main aja di sini mikirnya terus. Istri saya, Pap gimana ya ini ya, Pap gimana ini ya, sampai Tony ngobrol sama saya. Si Gana mas, kayaknya mas si Kedeng tuh sekarang udah mulai bagus ya, tinggal emosinya gini. Terus si Ruben juga kalau main tuh gini. Si Kedeng ngomong ke si Julia kalau main ngomong terus, si Julianya ngejawab gini. Yang diomongin itu kalian terus, masa bulu tangkis. Semua. Sampai kita tahu kebiasaannya kalian satu-satu kalau hari libur. Jadi di sini jangan cuma saya, Om Tony, istri saya, pelatih-pelatih, sampai Ko Ade coba. Sampai Ko Ade aja mikirin, Jay gimana ya ini anak-anak nanti kalau proyek lapangan di sana belum jadi. Ayo tuh gerak kita nyari apa, donasi apa yang lain-lain lah. Coba kebayang nggak? Ko Ade itu loh. Masa kalian yang dipikirinnya, aduh jangan ngerasa latihan baru tadi om saya latihan malas om, salah saya bilang kalau kamu ada latihan sehari malas saja, salah. Itu tadi saya udah ngusap dada berapa kali itu tadi tuh. Disuruh loncat bener, si Gwen kayak kesel, balik badan. Ulangi Gwen, kayak yang kesel mukanya. Capek kalian mah harus dilupain, soalnya orang tua kalian itu juga susah. Si Ruben, bapaknya bisa ngirim duit misalnya sebulan 300.000, pikir bapak kamu ada duit apa? Tahu nggak bapak kamu juga kerjaannya ada resikonya? Ada, manjat tangga, kepleset, jatuh, setrum lah, apalah. Jadi jangan dipikir kamu bisa dikasih duit itu kamu enak-enakan. Nggak bisa kayak begitu. Jangankan orang tua kalian yang kerjaan kayak begitu ya. Saya aja yang jadi yang ngelatih bulu tangkis, resikonya ada. Resikonya ada. Coba kayak si Hila kemarin nyemes kalau misalnya lepas raket ke kepala saya itu. Kalau nggak koma saya kena raket squash. Udah ada, semua resikonya ada. Apalagi orang tua kalian. Egis, bapaknya punya apa? Seluler. Ya, counter HP. Dirampok mah apes, saya udah. Biar bapaknya jawara juga ain ngerampoknya satruk. Apa saja kalau yang ngerampoknya datang 8 orang mah ya apes sebenarnya. Jadi orang tua kalian tuh kerja tuh ada resikonya. Jangan karena pikir kalian bisa dikirim duit 300.000 buat jajan sebulan terus kalian ngerasa oh ya udah santai orang tua gak. Jangan terlalu mikir orang tua kalian masih ada, mikirin mah kalau orang tua kalian udah nggak ada. Naik naon sih mana. Jangan mikir orang tua kalian dulu berada duit ada mampu, sekarang pas lagi nggak mampu mau gimana kamu? Oke gimana itu mikir. Nah, Alia saya tahu banget bapaknya si Alia. Kesempatan kalian ya bisa ngobatin pengorbanan orang tua kalian. Sekarang mah selain kamu ketemu sama orang tua sungkem, nelpon tiap hari, ya prestasi, juara. Udah itu doang.
Udah nggak ada lagi. Orang tua kalian mah nggak butuh kalian juara, duitnya dibikin nggak butuh. Ada waktunya pegang handphone, telepon, gimana tanya kabar sehat apa ini, jangan telepon minta duit. Sekali ini mau ada pertandingan, sekali pertandingan juara, nah itu udah butuh itu doang mereka mah. Ada kabar dari saya, latihan bagus nih, semangat nih, itu udah seneng. Tapi coba kalau saya ngomong kayak begini, ini mereka pasti pada nonton nih, latihan kayak begini. Bapak Nasi Egis malah langsung meren ngambil kunci mobil datang ke dia, meren dihantem meren sih kan. So kalau kalian masih latihan masih kayak begitu, saya kasih yang kata istri saya bilang mending berhenti. Mau begitu lagi latihan? Kita sprint. Tapi kan kita muka Google, ku aing naon artinya sprint. Terus gimana ini nanti? Hah? Latihan. Masuk ke lapangan, ada yang namanya lemas lagi, ada yang namanya pemanasan teh jalan kaki lagi, muka segala macam. Kudu lagi aing nu lieur mah. Si Ruben biasanya bagus dari tipe naon si Ruben. Latihan goreng tah. Ulang-ulang poe naon sih? Hah? Itu pas latihan Senin, hari Senin tah si Ruben. Ruben tuh biasanya saya kayak saya yang saya bilang, saya pernah punya murid yang paling bagus latihan tuh si Aspi. Saya ngerasain si Ruben tuh kayak si Aspi. Biarpun dia harus ada embel-embelnya HP. Biarpun Ben latihan ini HP Ben, biarpun dia berharap mungkin aing latihan semangat kasih HP ya. Tapi yang penting mah kelihatan ada itunya. Kalau reward mah udah pasti saya kasih. Tapi pas kemarin hari Senin tuh aduh, saya ngerasa kenapa, makanya saya kan bisa nanya itu karena saya biasanya nggak ngerasain itu Ben. Ben kamu kenapa Ben latihan kayak begitu? Karena biasanya nggak begitu, biasanya bagus. Ya jadi saya pelatih semua istri saya kalau negor kayak begini itu berarti apa namanya ngingetin. Jangan kalian ngerasa, jangan kayak saya dulu. Jangan kayak saya dulu. Saya kasih tahu jangan kayak saya dulu. Latihan 2 bulan bagus, sehari saya latihan jelek dimarahin, nggak terima saya. Baru juga kali ini mas gue latihan jelek nih. Maksudnya pelatih saya dulu kan ya nggak boleh gitu. Kalau lu mau jadi juara hari per harinya tuh udah harus bagus terus latihan. Kan tunuh dia omongan gitu. Jika tunuh tuh. Ya jadi saya nggak mau ngerasain kayak begini lagi. Saya nggak mau ngerasain saya datang ke lapangan, saya mau turun, saya ngerasain kok nggak ada hawa mau latihannya, apa namanya semangatnya tuh nggak berasa gitu. Dari 10 orang tapi yang berasa 1 mah atuh lain berasa ya mah. Dari 10 ada 1 doang yang bagus, yang 9-nya lemes mah ya pasti berasanya sama saya lemesnya. Ngantuknya sampai turunnya ngantuk. Tadi saya ngomongnya ke jam-jam langsungnya. Ke Tony saya langsung pas turun nih kenapa sih ini anak-anak. Jadi sekali lagi saya bilang ya terakhir. Harusnya saya yang lagi pusing itu. Harusnya saya yang nggak ada semangat karena memang lagi stres. Bukan kalian. Kalian mah nggak usah mikirin A, nggak usah mikirin B, nggak usah mikirin C, cukup latihan aja. Ya, yang latihan tiap harinya bagus, jangan sampai kendor. Bagus mah jadi 1000 kali lipat, nah itu jadi juara kamu Bib. Rian. Itu Gwen. Robah Gwen ya. Kamu kenapa Gwen? Kamu saya naikin ke atas, tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena saya butuh yang ngeganti si Hila, Julia, si Alia. Saya butuh perempuan yang bisa
kalau mereka udah naik nanti kamu ada. Jadi yang saya andelin kamu itu. Tapi yang saya andelinnya malah latihan kayak kutu kupret tadi. Kamu tahu nggak saya ngandelin kamu, Gwen? Nggak tahu? Dasar goblok. Kan tadi saya udah ngomong saya andelin kamu. Robah ya. Ini saya ngomong Gwen, kalau ke yang lainnya udah pasti saya ngandelin kalian lah semua lah. Cuman alasan saya kenapa narik Gwen dari latihan sama yang kecil-kecil saya naikin ke atas. Egis, saya naikin ke luhur karena naon Egis teh geus remaja ieu teh. Ya, geus remaja. Jadi kudu rada mikir seetik. Ya. Ngerti semua? Sok Jumatan, siapin Jumatan sana. Mau beres itu tuh. Karoblok kabeh. Tidak nepikeun kaberesna latihan, nepikeun kaberesna aslina. Mesti tamuka cokot HP alia cente buka eta nu ngaranna Google naon artina sprint.